Halo gengs, kembali lagi di Bergunjing Bersenda gurau bersama anjing. Jaing. Nah ini hari ini rada spesial Ada ya, spesial ya. karena kita juga hari ini ngobrol-ngobrol di tempat yang spesial. Yeah. Ngomong-ngomong kita masih di Tanggal Pinus. Kalau teman-teman tadi lihat footage kita dari siang sore, nah sekarang malam. Udah paling enak banget lah ini malam-malam ya depan tenda. Dan kita juga tadi dapat welcome drink, dapat welcome snack. Tuh ada jagung sanap bakar. ini mah. Jagung rebus. Jagung rebus. Udah paling cocok lah, dapat susu panas, jagung panas. Duh, Suasananya tuh ya. iya kantun kulem gitu. Tanpa hujan tuh ya. Gitu. Dan sekarang kita Nggak berdua ya, kita nggak kesepian Iya, lagi, Pak. akhirnya kita nggak berdua. Kesepian. Akhirnya ada yang mau diundang. Ini hari ini kita ngerepotin banget nih. Hari ini ada teteh cantik ya. Namanya Teteh Citra. Kita kenalan dulu sama Teteh Citra. Iya. Silakan. Hai semuanya, saya dengan Citra dari Bandung. Tentunya. Terus apa lagi ya kenalannya? Piara anjing apa Teh Citra? Piara anjing yang kalau dari penampilan tuh nyeremin tapi sebenarnya enggak. Ini Samoski. Samoski itu Samoyed Husky. Oh. Ya, dan ini Ken anaknya. Oh ini anaknya. Ya, ini bapaknya, ini anaknya. Oh, kirain saya tadi sepasang. Ternyata Enggak, jantan sama kayak katanya. kita. Sepasang biji. Oke. Ya, Teh Citra berarti udah lama nih piara Ken sama Ziko. Dari pertama tahun 2000. Ziko, yang pertama Ziko. Tahun 2000. 2020. 2020 ya. Kalau 2000 24 tahun dong. 24 tahun. 2020. Si Ken Si Ken itu lahir 2021. 2021. Beda setahun dong. Beda setahun 3 bulan. Kalau dulu emang sengaja ngawinin Ziko atau ada hubungan terlarang gimana? Ngawinin Ziko, jadi sebenarnya dulu Ceritanya ini agak sedih nih. ada cerita. Boleh diceritain dari Oh, iya, awal. dari awal. Gimana ceritanya? Jadi sebelumnya mungkin sebenarnya suka anjing itu udah lama, cuma karena biasa mungkin faktor orang tua, tapi karena COVID terus kebenaran keluarga juga memang suka. Akhirnya ngobrol-ngobrol ya udah deh, ya udah kita cari maunya apa karena memang semuanya sukanya husky. Ya udah kita cari husky. Tapi ini juga nggak bilang sih, jadi sistemnya minta maaf. Bukan minta izin ya. Jadi nggak izin ke mama. Ya, tapi cari dulu lah, aja. okay. Udah ada, oke, minta maaf sudah ada gitu ya. Jadi sebetulnya Ziko ini anjing yang ketiga. Jadi yang pertama saya punya baru lahir tapi sakit, cuma bertahan 3 bulan kemudian mati. Okay. Yang kedua Enzo, itu juga husky. Nggak lama saya baru 3 hari apa 2 hari kita terima, terus kita bawa dulu ke dokter hewan, kita cek cacing atau apa gitu ya, yang seperti itulah, karena saya juga nggak mau kenapa-napa sama anjingnya gitu kan. Jadi saya yang pertama betul. Ternyata si anjingnya katanya cacingan, terus ya udah kita kasih obat karena waktu itu COVID. Jadi kan dokter hewan juga susah. Saya bawa ke dokter, akhirnya katanya ke parvo, terus memang susah makannya juga agak susah. Pertama masuk terus muntah lagi. Akhirnya kita bawa ke dokter, tapi pada akhirnya dia nggak mau makan gitu. Terus kita kembaliin sama yang punya. Saya juga kasih tahu ya udah ini obatnya, terus makanannya yang udah saya beli saya kasih, ya dirawat aja lah. Sebenarnya kalau dia bisa masuk makanan masih saya lanjut dirawat gitu, ya? saya masih mau. Cuma ini kan udah nggak bisa apa-apa. Terus pada saat itu juga dokter nggak terima rawat inap gitu. Jadi ya udahlah. Terus saya bilang ya udah Pak, di ini aja dulu sama yang ininya mau diganti apa gimana. Ya udah, kalau ada sih saya maunya ganti sama anjing lagi gitu. Jadi saya nggak mau uang kembali, tapi ya udahlah, nanti akhirnya nggak lama ya saya dapat jodohnya
Ziko. Jadi gini Pak cerita lengkapnya ya. Kok Anda lebih tahu? Tahu Anda adik segala tahu. Anda Google. adiknya ibu ini tuh kontak saya nyari husky. Saya dapat di kenalan saya. Gitu. Lalu transaksi di rumah saya ya. Tapi langsung saya cuma nemuin jadi tempat transaksi rumah saya hanya dipakai tempat untuk transaksi. Transaksinya langsung penjual dengan pembeli gitu. Nah, terus Bapak penadah berarti. penada saya. Terus waktu itu nggak langsung dibawa ceritanya Nggak. Bu ya, titip dulu Titip sehari dulu. karena butuh untuk beli perlengkapan. Betul. Nah, ketika dititip di saya, Pak, alhamdulillahnya tuh diliatin langsung sama Allah ini anjing tuh sakit gitu. Oh. Jadi sejam begitu ditinggal sama mereka tuh pup darah, Pak. Oh. Saya sebagai yang paham gitu ya, wah ini mah nggak beres nih. Saya infoin ke adiknya Teh Citra teh, ini pupnya darah, mau di cancel apa gimana. Tapi memang saya senangnya tuh dapat customer yang seperti ini tuh, jadi nggak lihat anjing teh lucu hungkul gitu Pak. Saya mau coba sembuhin, itu jawabannya gitu. Padahal belum dipegang sama sekali anjingnya, gitu. Begitu waktu itu jawaban Afi teh, bener dibawa anjingnya, keadaan sakit. Saya infoin pup darah, nggak mau makan, dibawa besoknya teh, langsung dibawa ke dokter ya. Gitu jarak berapa hari info ke saya kayaknya ini mah Imam udah nggak bisa apa-apa, ya udah ayo saya antar ke breedernya gitu. Akhirnya karena transaksinya lewat saya waktu itu punya Ziko masih kecil tuh, masih 2 bulan, mau nggak diganti kalau sama-sama lihat husky, mereka mau, ya udah akhirnya punya Ziko. Oh. Gitu ceritanya. Jadi Ziko ini breedingan Kang Imam. Iya. Oke. Terus tapi waktu itu tuh beli si husky yang parvo itu tuh umur berapa Teh Citra? Kurang lebih sama lah 3 bulanan ya. Enggak, belum. Oh, 2 bulan ya. 2 Itu bulan. saya tungguin pas benar-benar minum obatnya, begadang lah pokoknya sampai akhirnya Mam udah deh ketemu, anterin ke yang punyanya. Benar-benar dianterin ya, kita ke daerah ke Cimahi, dianterin ke sana, dikembaliin lagi, kita lihat lokasinya seperti apa gitu. Tapi udah vaksin, buku vaksin dikasih. Belum. Nah, ini yang jadi apa? Concern ya. Jadi bukannya pengen mengorek luka lama Teh Citra, tapi terima kasih Teh Citra udah berbagi nih sama teman-teman yang hari ini menonton video. Pastikan ketika teman-teman ambil papi, itu papinya setidaknya sudah vaksin pertama setidaknya. Dan pastikan juga bukunya ada, karena saya alhamdulillahnya sekarang saya sudah semakin paham ya gitu. Terus di awal pun jangankan Teh Citra, saya juga pernah ngalamin masalah yang sama. Beli papi belum divaksin ternyata parvo. Oke. Begitu beli lagi, beli papi udah vaksin. Udah saya minta bukunya, nanti menyusul anjingnya diambil aja. Sarua. Malah yang ini distemper. Yang papi yang kedua saya beli kecelakaan teh ya. Jadi sekali lagi teman-teman yang mau adopt, mau beli papi, pastikan papinya dari breeder teh udah divaksin. Setidaknya vaksin pertama. Bagusnya sih kalau sudah vaksin kedua atau bahkan sudah vaksin lengkap ketiga gitu. Makanya kalau teman-teman nih yang beli anjing di ProTrain gitu, kita breeding juga di ProTrain. Kalau nggak sabar banget, saya bilang tunggu vaksin pertama. Kalau saya baru ngelepas itu 2 minggu setelah vaksin pertama teh. Oh, baru dilepas. Dipastiin dulu setelah vaksin pertama dia bisa beradaptasi sama vaksinnya sudah bekerja. Kalau udah nggak kuat banget pengen gendong anjing gitu, nanti 2 bulan usia 2 bulan berarti Baru. kan vaksin pertama itu sebaiknya di usia 1,5 bulan. Vaksin kedua 2,5 bulan, vaksin ketiga 3,5 bulan. Nah, kalaupun teman-teman beli 1,5 bulan setelah vaksin, tunggu deh 3 atau 5 hari setelah vaksin baru dijemput ke rumah. Tunggu vaksinnya bekerja dulu, karena habis vaksin juga mereka demam ya. Iya. Kalau dulu sebelum COVID saya cerita ini agak kurang masuk, tapi setelah kalian merasakan divaksin demam kan kalian, nah itu yang dirasain anjing gitu. Jadi tolong kasih istirahat dulu setelah papi divaksin, baru nanti dijemput. Sabar aja, apalagi kalau di ProTrain yang mau sabar mah saya minta customer tuh ambil setelah vaksin kedua tuh.
lebih tenang lagi. Terus sambil nunggu vaksin kedua juga kita kan sambil latih toilet train ya, sambil latih panggilan gitu, biar karena misalnya udah beli, oke mau kasih nama siapa gitu, sambil nunggu kita latih, minimal latih panggilan, latih biasain pakai tali. Tapi sebetulnya alasan utamanya adalah nunggu vaksinnya kerja gitu, karena saya juga sebagai breeder ada perasaan kecewa ketika kita dapat kabar anjing udah dijemput gitu, terus di rumah ternyata nggak sehat. Satu, nggak enak ya. Iya. Kedua juga kita teh jagain papi teh kan bukan sehari 2 hari gitu. Kalau yang suka breeding tahu begadang gitu berminggu-minggu. Terus tiba-tiba harus pindah tanpa kondisi tubuhnya belum siap. Ya ada perasaan sedih lah gitu. Jadi lewat cerita Teh Citra ini semoga teman-teman yang lain juga bisa belajar ya dari pengalaman bahwa beli anjing itu sebaiknya divaksin dulu, dan teman-teman berhak meminta bukti vaksin. Buku vaksinnya harus ada. Jangan nanti gini-gini, enggak. Kalau teman-teman mau ambil, buku vaksinnya harus ada. Makanya kalau saya mah anakan divaksinnya di video juga. Iya betul. Jadi buyer yang beli itu tuh udah divaksin gitu Teh Citra. Terus apalagi? Ini menarik sih Teh ya. Setelah kan kalau Ziko mah tidak ada masalah ya, sehat-sehat saja sampai sekarang juga gembrot ya. Gitu. Dan sudah punya anak. Nah tadi kan Teh Citra sempat nyinggung, aku mah nggak minta izin dulu, ya kan? Aku mah minta maaf gitu. Setahu saya kan si mamah teh berhijab ya, artinya muslim. Nah gimana ceritanya ketika akhirnya ngambil Ziko, mamah tahu, dan sekarang gimana tuh respon mamah saat ini gitu? Ya pada akhirnya sih mau nerima, dan mungkin sebetulnya mama pun suka, cuma mungkin karena kalau anjing itu ada najisnya ya, tapi betul. Bagaimanapun juga kan selama kita bisa menyikapinya seperti apa sih, ya itu baik-baik aja, dan keluarga juga semuanya terima kok gitu ya. Malah mama justru sekarang yang lebih sayang sama mereka gitu, yang lebih perhatian gitu, kayak misalnya itu Ziko itu, jadi apa-apa tuh yang dipikirin tuh Ziko. Misalnya gini, itu Ziko tempatnya harus enak, kayak tidurnya, terus ya mesti nyaman lah, jangan sampai di luar juga, misalnya kita Ziko di luar tapi dia punya kandang sendiri, punya tempat sendiri. Ya maksudnya menurut saya itu udah terbaik buat dia lah ya gitu. Kita kasih tempat yang layak juga buat dia, tapi dia nggak selalu di kandang. Mereka itu misalnya tidur jam 10, jam 11 dia udah masuk kandang. 5:30 mereka udah keluar lagi, udah makan, biasanya kan tidur lagi ya panjang gitu. Baru sampai sore dia baru bangun lagi gitu, main gitu. Itu mah bukan tidur panjang Pak Imam, itu mah keblok berarti si Jiko. Nah gini Pak Hasbi ya, yang menarik nih, saya jadi tertarik bahas ini nih. Pak Hasbi teh di beberapa konten kita teh sempat bilang rumah yang ramah anjing. Nah, betul kan? Nah, Teh Cit ini baru pindah rumah Pak Hasbi. Beliau baru membeli rumah. Gitu. Dan beliau tuh Kapan-kapan memodifikasi boleh main. rumahnya tuh memang untuk ramah anjing. Karena mamahnya kan muslim. Mamahnya sayang tapi nggak megang ya. Nggak megang. Jadi beliau upayakan ketika mamahnya masuk tidak ada interaksi sentuhan dengan anjing gitu. Jadi betul-betul si halamannya tuh di setting ramah anjing Pak Hasbi. Jadi memang kapan-kapan kita main boleh ke rumah. main ke rumah. Jadi memang Ngadon dahar. nggak apa-apa, boleh. boleh. Tenang, nanti tinggal disiapin mau apa. Jadi memang paham banget tuh di situ. YouTuber nggak modal di sana ya. Jadi memang mama pokoknya kalau bisa anjing nggak masuk rumah, tapi tapi disiapin tempat nyaman mungkin buat luar mereka biasa, gitu. luar biasa. Nah ngomong-ngomong rumah ramah anjing, jadi mumpung masih rapi-rapi nih Teh, kalau saya selalu menyarankan ada beberapa poin. Rumah ramah anjing tuh maksudnya anjing tinggal di rumah kita atau di area rumah kita tuh aman dalam arti kata aman bagi anjingnya, aman bagi kita gitu. Yang pertama kalau Teh Citra kan mungkin anjingnya di luar ya, tapi banyak teman-teman yang kayak saya anjingnya di dalam rumah. Yang pertama itu usahakan teman-teman pilih perabotan atau furniture
yang memang punya bahan anti scratch. Iya. Anti scratch atau bahkan anti yang tahan gigitan gitu. Biar kalau bisa perabot-perabot kayu kita lebih memilih perabot-perabot yang tidak kayu gitu. Jadi kalau bisa perabot kayu nanti teman-teman bisa cover. Bisa kalau memang suka banget kayu, karena tidak bisa dipungkiri ya kalau papi teh suka gatal gigi apa gitu, garuk-garuk atau sampai gigit-gigit perabot. Itu bisa kita pakai cover. Kalau enggak, aduh Pak Hasbi, ini saya udah ada sekarang sofanya atau ininya teman-teman bisa pakai cover juga. Jadi si bantal atau sofa atau kasur, bahkan sekarang di marketplace juga udah banyak cover kasur, cover sofa yang bisa membantu mengurangi mengurangi kerusakan lah gitu. Terus juga dengan bahan-bahan yang bulu tuh nggak nempel, banyak teh di marketplace. Jadi itu yang pertama, furniture itu di cover, atau kalau teman-teman baru pilih furniture-nya bisa pilih bahan yang memang anti scratch, terus bulu tidak mudah menempel. Itu sangat mudah, nanti teman-teman bisa bacalah banyak sumbernya. Terus yang kedua, rapihkan sumber listrik. Nah, usahakan kayak steker, stop kontak itu. Kalau saya di rumah pakai stop kontak yang ada penutupnya. Yang penutup ya. Gitu. Terus sebisa mungkin jalur-jalur kabel tuh nggak berserakan, rapih dan tertutup gitu. Terus juga tapi sekarang udah banyak sih di marketplace juga stop kontak yang memang ketutup, terus wiringnya aman. Kalau enggak misalnya kita ada sambungan kabel tuh teh, itu teman-teman bisa pilih yang memang wiringnya teh bisa pendek pisan, atau bahkan wiringnya teh bisa ada covernya. Kalau enggak, teman-teman yang udah di rumah kabel-kabel bisa di cover dulu, jadi jangan langsung kabel gitu. Kalau bisa di covernya pakai cover kabel yang memang tahan gigitan. Kalau enggak, yang paling murah mah ini saya mah suka beli selang yang ada salurnya. Oh, yang biar kalau si enggak kabelnya itu ya. Iya, kalau enggak selang buat jet steam high pressure, selang high pressure itu teh tahan gigitan anjing. Jadi ngebantu kita ngamanin anjing, karena pernah ada kejadian salah satu teman saya baru ada papi, terus steker masih berantakan, si papinya pipisin steker nyambung ke setrum gitu. Jadi listrik juga tolong diamankan. Terus juga pintu-pintu nih, kalau bisa akses ke pintu utama atau ke pintu luar, kalau teman-teman yang tinggal di jalan raya itu pakai double door gitu. Double door kayak gimana, banyak kalau teman-teman lihat di Pinterest atau bahkan di YouTube sekalipun ya, itu kita bisa pakai pintu garasi yang double door, atau misalnya kalau anjing di dalam rumah, pintu utama yang keluar tuh itu double door gitu. Kalau menyikapinya, kalau malas bikin atau beli yang khusus buat anjing kan agak mahal ya, pakai yang buat toddler itu juga cukup Bisa. membantu, dan harganya kan Lebih ramah di kantong ya gitu. Terus juga kalau teman-teman di rumah ada TV misalnya, TV itu sebaiknya dimonting ke dinding. Kalau memang nggak bisa dimonting ke dinding, teman-teman pakai meja TV itu sebaiknya si dudukan TV-nya itu dimonting, dipaten gitu, pakai itu teh namanya klem. Pakai klem supaya TV-nya nggak goyang. Karena pernah juga nimpa lagi. nah, ngomong-ngomong ini nih teman-teman, villa pet friendly. Saya punya temen yang memang juga dia sewakan villa. Awalnya sih pet friendly, anjing bisa masuk, tapi ya itu banyak pihak-pihak yang mungkin tidak bertanggung jawab ya, kurang menjaga anjingnya di dalam. Sampai ada satu kejadian TV jatuh ketabrak anjing gitu. Ya memang digantiin, cuman kan itu bisa bikin kapok si penyewa ya, pengelola ya. Waktu itu juga kita belum sempat ngobrol bahwa ini loh, kalau villa atau rumah dog proof itu yang ramah anjing tuh sebaiknya gini gitu. Jadi utamanya sih
furniture yang bisa di cover atau bahannya yang tidak mudah nempel bulu dan mudah dibersihkan. Kalau enggak teman-teman yang sekarang udah berjalan itu teman-teman bisa pakai vakum yang wet vakum Buat gitu, ininya wet ya. vakum yang buat sekarang kan udah banyak tuh ya. Jadi kalau misalnya pipis di sofa, di kasur, udah nggak usah pusing sekarang. Kalau dulu si vakum air teh mahal, wah bisa di range 14 sampai 20 jutaan. Sekarang mah teman-teman bisa dapat di harga 1,7 sampai 2 jutaan teh udah bagus pisan. Jadi perabot mudah dibersihkan, bulu kesedot, terus pipis anjing bisa kesedot. Terus juga jadi rumah juga nggak bau anjing gitu. Jadi salah satunya lagi setelah tadi perabot atau furniture-nya yang memang buat anjing atau anti scratch atau teman-teman bisa cover, listriknya ditutup, sumber-sumber listrik ditutup, teman-teman pakai double door. Terus yang terakhir juga kalau saya pribadi pakai itu wet vacuum. Sebaiknya kalau punya pet kucing atau anjing atau hewan apapun punya si wet vacuum itu gitu. Jadi kalau selain bisa nyedot bulu juga bisa nyedot bekas pipis atau bekas pup misalnya kan suka kelepasan itu berguna pisan gitu. Nah, itu ada tips menarik ya tentang rumah yang aman untuk anjing. Tecit, kurang lebih sudah 3 tahun pelihara ya. Ya. Tecit ini kalau menurut saya pemula yang berhasil memelihara anjingnya, Pak. Gitu. Saya lihat sekali sayang, apapun kebutuhannya dipenuhi gitu. Sempat sekolah juga ya gitu. Nah, Tecit, perawatannya susah nggak sih? Perawatan ya lumayan ya, karena apalagi kita tahu kalau husky itu kan bulunya panjang ya gitu. Sudah pasti, terus ya mandinya juga udah pasti itu mungkin bisa mereka nggak dimanja, tapi kan tetap kadang-kadang aromanya nggak enak ya gitu. Jadi saya maksimal itu minimal itu mandi sebulan sekali itu ya, kalau bisa sekali itu haruslah gitu ya, sebulan sekali lah gitu, karena mungkin saya bisa sih mandiin satu, cuma yang satu agak susah dimandiin sendiri. Kenapa tuh? Karena kalau yang Ken ini bisa dimandiin, jadi dia kalau dikeringin dia mau diem, malah kalau dia ngantuk ya dia tidur. Gitu. Tapi kalau Ziko susah. Kalau jadi dia kadang-kadang kalau pas didengar blower agak susah. Kalau enggak dia ngegerung gitu ya. Jadi saya ngeringinnya juga takut. Ya udah deh gitu ya. Mending Ziko ke grooming aja. Iya. Kalau Ken masih bisa sendiri. Nah, untuk makan sendiri di rumah itu makannya berapa kali? Dikasih makannya apa? Oke, kalau makan mereka sekarang sehari 2 kali. Oke. Pagi itu biasanya saya kasih wet food. Pakai ayam rebus karena ayam rebusnya sebenarnya sedikit, cuma buat aromanya aja. Karena kalau Ziko itu agak susah makan. Kalau Ken sih dia oke aja. Terus sama dikasih keju gitu. Bagaimana? Itu kalau Saya aja makan keju sebeduk sekali, Pak. sama Pak, saya juga makannya mah telur kok. Terus kalau untuk malamnya mereka saya kasih susu kambing sama dog food. Gitu. Jadi biar nggak bosan. Nah, menurut Pak Hasbi tercukupi ya nutrisinya ya? Tercukupi, tinggal fiber aja berarti ya. Fiber. Tapi sayuran masuk teh. Sayuran Ziko sama Ken bisa. Oh. Bisa, mereka bisa. Kalau Ziko itu bisa semua sayuran masuk. Kalau Ken masih milih. Kalau Ken masih milih. Oke. Gitu. Kucing. Guys, sorry kepotong, ada kucing ini nggak bisa akur sama kucing, rusuh. Nah, tadi udah ngobrolin mandi, makan ya. Saya mau ngobrolin ke belakang lagi. Ya. Sebenarnya apa yang bikin Teteh tertarik dari pelihara anjing tuh gitu? Karena sebelumnya kan mungkin nggak, ya saya juga muslim ya. Saya sendiri nggak pernah kepikiran akhirnya punya anjing, bahkan cari duit di situ. Aktivitasnya dengan anjing. Nah, untuk Teteh sendiri kenapa bisa suka sama anjing gitu? Apa yang menarik? Jadi sebenarnya kalau suka sama anjing itu udah lama. Maksudnya dari sejak SD juga dulu, di tempat tinggal saya dulu juga suka. Cuma mungkin itu cuma anjing yang komplek yang ini gitu ya. Tapi pada akhirnya kenapa
kok bisa suka sama anjing karena anjing itu apa ya, hewan yang benar-benar setia. Terus Itu yang teteh rasain setia. iya, Oke, terus terus? yang sekarang aja udah dijalanin gitu ya. Kita pulang ke kantor tuh ada yang nyambut Ada gitu yang loh. nyambut. Terus kita ya punya teman sendiri lah gitu Iya. ya. Meskipun misalnya kita cerita ya mereka nggak tahu ngerti tapi Iya. ya ngobrol aja gitu kayak sama orang gitu. Jadi benar-benar mereka tuh ya pokoknya mereka tuh hewan yang benar-benar bisa tahu sebenarnya apa yang kita rasain lah Oh gitu. gitu. Oke. Mungkin kalau orang bilang katanya si anjing ini bisa ngerasain apa yang kita rasain gitu. Seperti itu gitu. Mungkin ya Ziko itu kalau misalnya ya bercanda sama Ziko nih, kalau pura-pura nangis dia nyamperin yang jilat-jilat Ya, gitu, gitu ya. Jadi oh iya ya ternyata memang ya kayak gini gitu. Jadi memang beda lah gitu ya. Pulang dari kantor ada yang nungguin, nyambut dari mana gitu kan. Kadang-kadang mau pergi kantor, Zik, mungkin orang bilang nggak boleh gitu, kalau mau pergi aja. Tapi namanya perempuan kadang-kadang, Zik ketemu nanti siang ya, bisa olahraga gitu. Zik ketemu nanti siang ya gitu. Terus ya udah akhirnya kebiasaan kayak gitu. Jadi mungkin Ziko juga manja jadinya ya gitu kan. Ya tapi memang ya perempuan pada susah ya, Begitu ya. gitu. Hatinya tuh ya. Disuruh galak juga tetap aja Tetap gitu, bisa. nggak bisa gitu. Perempuan suruh galak nggak bisa. Galaknya Beda lah ya galak. kanyi nggak bisa. Anjing Ke nggak laki-laki bisa. mah. Kalau ke laki-laki harus kayaknya. Mati loh anjing. Nah gini Pak, saya sama Kalau saya di Jok. Bela tanggal pinus, Aduh, ditampi. lagi gemericik gini. Iya, cocok banget ya. Coba Saya sambil digigit ngemil. gigitan pertama. ASMR. Gigit. Krauk. Lain gitu. ASMR. Nah, sambil Bapak Hasbi gigitan pertama ya, saya mau ngelanjutin yang tadi bahasan Teh Citra ya. Gitu. Pak, tadi kan kata Bu Citra anjing tuh bisa ngerasain ya, seolah mengerti apa bahasa kita gitu ya. Terus perasaan kita sedih, seneng gitu. Kadang tuh kayak kok bisa ngerasain gitu. Sebenarnya hal itu tuh betul apa enggak sih, Pak? Bener banget. Jadi kalau bukan ini mah bukan mistis ya. Iya. Bukan konon katanya. Jadi aduh kalah ingat saya. Jadi gini, ingat teman-teman, anjing itu punya pendengaran yang super sensitif, punya penciuman yang juga super sensitif. Bagaimana mereka bisa tahu kondisi emosi manusia? Yang paling utama adalah dari pendengarannya. Mereka akan mendengar detak jantung kita. Dan mereka bisa bedain. Kalau papi mah mereka belum bisa bedain ya, tapi seiring waktu mereka hidup bareng sama kita. Terus ada mungkin momen mereka kadang kita marahin, kadang kita puji atau Iya, apa. Mereka akan ingat dan sangat mendengar detak jantung kita. Jadi begitu jantung kita degupnya gini, duduk cepet nih. Oh, ini lagi marah. Mereka tahu abis ini pasti reaksinya kalau gue deketin gini, atau happy detak jantungnya gitu. Oh, ini lagi happy nih, gue bisa deketin nih si mami gitu. Bahkan kalau detak jantung lagi demplak, wah ini mah lagi banyak duit gitu. Tahu anjing. Tahu ya, anjing tahu ya. Tapi kan mungkin double pedal detak jantungnya teh, wah kedeketin aja gue dimarahin nih nggak salah apa-apa. Anjing tahu. Yang kedua dari perubahan suhu tubuh. Kan saat kita marah, kita happy itu berubah. Terus yang ketiga dari bau keringat. Kan saat kita happy, marah, saat kita sedih, mereka juga tahu gitu. Jadi tapi itu bukan berarti teman-teman sekarang punya papi langsung tahu, belum tentu. Tapi seiring perkembangan kehidupan mereka kan akan mempelajari kita ya. Dan mereka tahu, jangankan itu, anjing aja bisa tahu kapan kita itu pergi hari kerja, kapan kita pergi mau main, kapan kita pergi mau bawa mereka gitu. Mereka mah nggak tahu hari ya. Anjing mah naif gitu, nggak tahu hari apa, nggak tahu mahal murah gitu. Tapi mereka dari siklusnya mereka bisa mempelajari, oh setelah gua dengan kebiasaan mereka yang sudah terbentuk sehari-hari, nah siklusnya ini jadi terbentuk, oh setelah 2 atau 3 cycle mereka tahu, oh setelah 2 atau setelah misalnya 5 cycle gitu. Buat mereka kan nggak ada hari ya. Siklus kehidupan mereka yang kelima ini gue waktunya pasti jalan-jalan gitu. Jadi anjing mah nggak tahu ini hari Senin
Selasa Rabu nggak tahu sehari atau apa pagi siang sore nggak tahu, mereka mah yang di benak mereka tuh cycle gitu. Jadi apa anjing tuh pasti sangat mengerti, dan kan secara penelitian juga ada beberapa anjing yang memang peka gitu. Ada yang beberapa pernah kita bahas, jadi ya teman-teman bisa lihat apa reels kita, terus bisa lihat juga video-video kita yang lain. Ada beberapa breed yang kita bahas, memang mereka termasuk breed yang sensitif Kak Imam. Gitu. Roger Kak Imam. Abi lanjut ingat jagong. Jadi betul ya, gitu apa yang dikatakan Teh Citra itu diamini oleh Pak Hasbi ya. Gitu. Teh Cit. Amin. Kan diamini. Amin Iya. paling serius ya. Pak Teh Cit. Ya. Dari seharian ini kan kita main di Tangkal Pinus ya. Gitu, ada area camp tadi, terus ada kafenya segala macam. Menurut Teh Cit, pengalamannya gimana main di sini? Seneng ya, apalagi saya nggak mesti ninggalin 2 bocil saya gitu. Iya, bisa dibawa. Iya betul, karena terus terang sekarang itu mungkin setiap mau pergi yang kepikiran, duh nanti Ziko sama Ken gimana. Mungkin kalau bisa sih dibanyakin lah tempat-tempat yang pet friendly ya. Tapi tentunya buat teman-teman juga yang punya hewan harus tanggung jawab gitu. Iya, Misalnya, harus tahu aturannya. ya mohon maaf nih, misalnya pupnya pada saat mereka pup juga harus dibuang gitu. Jangan diambil dibuang, jangan cuma di no Zik. Jangan Ziko pengen jagong, Iya. Pak. Jangan Aduh. cuma misalnya jangan cuma misalnya ya udahlah pupnya biarin aja, nggak ada yang Iya. lihat, nggak gitu. Ada yang lihat atau nggak ada yang lihat, kita harus tanggung jawab gitu. Jadi saya tuh seneng banget kalau banyak tempat-tempat pet friendly ya. Mohon maaf nih, kayak di luar negeri juga kan anjing itu udah dianggap bener-bener lah, mereka tuh malah mau nggak makan, yang penting anjingnya bisa makan gitu loh. Jadi ya saya seneng banget kalau banyak tempat-tempat seperti ini. Yang penting orang yang punya pada saat mereka bawa binatangnya ikut sama kita, dijaga juga ke tempatnya gitu. Karena bagaimanapun kayak saya punya 2 nih, disuruh pilih 1 bawa, saya nggak mau, saya mending nggak bawa dua-duanya Nggak gitu tega. Pak, nggak tega gitu ya. Kayak tadi juga kan Teh dibawa aja 1, oke. Ya saya kayaknya bawa Ken, tapi begitu lihat Ziko terus tadi hujan. Ziko ini sebenarnya takut sama apa geledek. Jadi dia kalau ada geledek dia gelisah. Jadi tadi juga pas mau pergi, Mam, Kaget hujan. kan ya? Jadi kalau ada geledek, ayam. Anjing. Gitu. Jadi Jik nggak boleh ya. Nah, nggak boleh. bukannya Mas Mi nggak mau berbagi nih Jik, tapi karena teman-teman memang ada beberapa anjing yang punya masalah dengan kandungan di jagung. Itulah kenapa kalau teman-teman pilih dog food, pastikan apa si cornnya itu yang memang aman buat anjing. Kalau memang nggak semuanya, tapi ada sebagian dan yang kondisi tertentu lah ya. Kita kan nggak tahu ya. Tapi daripada ambil resiko, jadi mending Om Maswi nggak bagi. Nanti Om Maswi kasih cemilan ya, tenang ya. Oke, lanjutin Teh Wangi Cit. ya. Iya, jadi buat saya pokoknya kalau bisa ya bikin saya tenang gitu. Jadi oh ya, saya bisa ke mall juga kan sekarang udah bisa ya. Oh ya, saya bisa bawa anabul saya gitu ke mall, nginep staycation. Jadi kadang-kadang saya juga pernah bawa mereka gitu. Jadi saya senang kalau bisa liburan, tapi mereka juga bisa ikut liburan gitu. Jadi nggak usah khawatir ninggalin mereka di rumah gitu. Jadi intinya tempat ini approve ya. Iya, gitu. Well, ya. Nah, oke. Terakhir ya, Teh Cit ya. Ya, boleh. Mas Bi, mau ada pertanyaan nggak? Apa? Tadi kan bukan pertanyaan sih, tapi kalau saya sendiri sih di Tangkal Pinus ini teh betah gitu. Jadi kemungkinan akan jadi kegiatan rutin gitu. Healing ya. Healing rutin. Nah, Teh Citra sendiri buat Teh Citra nih tadi yang paling Teh Citra seneng teh tadi di sini apa gitu? Makanannya enak. Oh iya, Iya, saya tadi pesan nasi goreng sama strawberry oatmeal. harganya Enak. juga terjangkau ya. Ya, harganya ramah di kantong ya. No Ziko. Ziko. No Ziko. Sayang. No. Iya loh, saya pikir tadi kan tempatnya lucu ya. Biasanya Iya. kan di tempat kayak gini teh harga lumayan nah. Ternyata, sangat-sangat terjangkau. Iya, kunaon si Jiko hayang jagong ngadat saya tadi bere jagong. Iya, iya. Nanti nak. Nanti. Ziko no. Gitu.
Pak Imam apa lagi? Nah, saya mah ada tambahan terakhir ya, Teh. Ya. Ini kenapa ya? Kenapa sih nyium-nyium saya mulu? Bau cherry. Aduh. Di cakar-cakar nih. Tolong dibantu. Tolong ini dibantu dulu. Nan. Udah. Ya. Udah sih. Udah aman. Udah. Terakhir Tecit dari saya. Ya. Tecit boleh menceritakan pengalaman sedih atau senengnya sama mereka. Terakhir ini mau penutup ya. Oh, iya. Mau cerita sedihnya boleh, apa mereka sakit, mereka gimana atau ditinggal lama atau apapun lah, Oh, iya, atau oke cerita lah ya. bahagia tentang Mungkin mereka. Terakhir ini mah. Kalau sakit sih alhamdulillah mereka baik-baik aja ya, sehat sampai saat ini gitu. Mungkin pas saat saya itu sebetulnya resign baru 1 tahun terakhir ini. Oke. Dan saya biasanya kalau akhir tahun itu di kantor ya. Tahun kemarin itu saya baru setelah sekian tahun saya bisa liburan yang namanya tahun baruan. Saya tinggalin mereka. 2 tahun lalu akhir tahun itu di rumah, jadi mereka begitu ada petasan, saya bisa nemenin mereka. Nah, pas tahun kemarin, saya nggak ada di sini. Itu yang namanya apa ya? Setiap berapa nih si Ziko gimana? Karena kalau Ken itu dia lebih Aman. berani ya. Ziko gimana ada petasan? Ziko bolak-balik teh gelisah kata orang rumah gitu. Kalau Ken, Ken mah nongkrong we teh nonton ningalikeun petasan seperti gitu ya. Jadi khawatirnya itu aja sih gitu. Mungkin agak khawatir kalau ninggalin Ziko gitu, kayak misalnya petasan atau hujan gimana gitu. Jadi dia lebih manja sih sebenarnya gitu aja. Jadi sedih itu ketika meninggalkan anjingnya. Petasan sedikit. Boleh. Mumpung ini mah Ya. karena kita mendekati tahun baru ya Teh. Betul. Jadi banyak yang bermasalah dengan petasan. Nah, kalau banyak yang nanya kalau lagi boarding atau nitip di Protren gitu, nanti kalau petasan gimana? Ruangannya soundproof apa enggak gitu. Kalau soundproof sampai soundproof banget sih kandang kita enggak, tapi kita menyiasatinya gini. Kalau di Protren sendiri anjing-anjing yang di boarding itu kita udah simulasiin ke Imam. Dari 2 minggu, makanya kalau teman-teman main ke kandangnya Protren tuh ada speaker. Speaker itu selain buat memang sehari daily kita suka muterin lagu-lagu tuh Beethoven, Bach gitu ya, selera-selera bangsawan lah ya. Tapi itu bikin bantu mereka tenang Imam gitu. Kalau diputerin koplo mau di kandang gading. Tapi Bahaya. itu juga salah satu fungsinya. Ketika kayak gini mendekati tahun baru gitu, kita tuh 2 minggu itu puterin suara petasan. Oh, diputerin suara petasan. Puterin dan durasinya tuh meningkat dari cuman 15 detik, 30 detik, 1 menit, 10 menit, 15 menit sampai 1 jam. Oh. Suara petasan non-stop. Makanya saat malam tahun baru karena kan Protren di area wisata ya. Iya. Jadi selalu banyak pesta kembang api gitu. Saya sendiri guys suka gitu. Cuman ya gimana lagi, kita kan kesenangan kita juga jangan sampai ngeganggu kesenangan orang juga kan jangan sampai ngeganggu kesenangan kita gitu. Tapi kita juga harus saling bertoleransi lah ya. Kita menyikapinya. Kalau saya itu diputerin selain ruangan dibikin soundproof, ya nggak soundproof banget lah, tapi justru disimulasiin teman-teman. Jadi anjing teman-teman nanti teh terbiasa, Oh, nggak jadi kaget. oke. Nah, terus satu tips lagi kalau buat yang di rumah mah, kalau memang mereka ada kandang atau tempat tidur ya, masukin ke kandang, di cover sama selimut. Oh, merekanya. Heeh. Oh. Itu tapi jangan ditutup semua ya, engap. Di cover sama selimut, Iya, iya. kasih lubang udara supaya udara tetap masuk gitu. Itu ngebantu mengurangi Gelisah kali ya. kegelisahan mereka karena kan anjing tuh pendengarannya tinggi, itu yang bikin mereka agak risih sama kembang api. Jadi mendekati tahun baru, kalau memang di rumahnya ada kandang, masuk ke kandang, tutup selimut gitu, kasih mereka yang nyaman. Kalau enggak bisa kasih cemilan, terus simulasiin. Nah, cemilannya sebisa mungkin cemilan yang tahan lama. Jadi mereka tuh tulang teralihkan kali gitu ya. tulang-tulangan, jerky yang memang kenyal Iya, gitu. Kalau enggak ya yang lama lah dikunyahnya Fokusnya ke gitu. situ anjingnya. Jadi fokusnya ke cemilan. Jadi nanti boleh dicoba teh anak-anak mungkin pas lagi malam tahun baru dari seminggu sebelumnya aja itu juga Iya, udah cukup ya. Disimulasiin bertahap pakai speaker. Tong kagok style wes satarik.
Ya kita namanya simulasi. Tapi ya namanya simulasi, usahakan mendekati kondisi real kan. Iya. Jadi stylenya agak kenceng, biar mereka terbiasa. Tapi bukan hanya masalah volume tapi durasi. Jadi dari sebentar makin lama gitu. Semoga nanti bisa membantu ya Teh Ya. Citra buat Amin, Ziko makasih. gitu. Closing Pak Imam. Closing. Oke, itu aja teman-teman. Apa? Ada deh yang saya tambahin. Naon? Oh nya tambahan deui. Loba tambah. Ini saya tambahin satu lagi guys. Ini closingnya gini ya. Closingnya gini. Saya terakhir mau ngomong terima kasih buat Tangkal Pinus ya. Ya. Sudah ngajak kita ke sini. Tempatnya keren, dog friendly, dan buat teman-teman yang bawa anjing ke area publik selalu jaga ya kebersihannya, selalu on list, tahu aturan gitu ya. Biar kita nggak kehilangan tempat kita main ya Pak ya. Gitu. Oke, lanjut di closing Pak. Tambahan lagi. Mau nambah? Enggak. Cukup. Jadi teman-teman malam ini kita menginap di Tanggal Pinus. Tapi Tanggal Pinus memang pet friendly, dog friendly. Cuman memang anjing kan nggak bisa nginep di dalam tent ya. Nanti kita share tipsnya gimana caranya mensiasati nginep di tempat pet friendly, tapi anjingnya nggak bisa nginep di kamar. Nanti kita share tipsnya, teman-teman tetap ikutin nanti videonya sampai akhir ya. Itu akan buat saya sih itu ngebantu banget karena kita kan sering trips ya. Tapi overall mereka di teras, kita bisa nongkrong di teras tuh udah sangat-sangat menyenangkan banget gitu. Terus rencananya kalau anjing-anjing kita malam ini nanti mereka akan tidur di kendaraan, di mobil. Nanti cara menempatkan anjing di mobil bermalam kayak gimana nanti kita share videonya. Tetap aman, tetap anget, dan keuntungannya di Tanggal Pinus ini mobil teman-teman tuh bisa parkir di depan tendanya. Jadi anak-anak tetap kekontrol di dalam mobil gitu. Jadi jangan takut kalau nginep di sini anjing teman-teman stay di dalam mobil, teman-teman masih bisa kontrol anjing teman-teman gitu Kang Imam. Ditutup Pak, jangan lupa. Tambahan lagi. Nggak itu aja. Terima kasih dulu buat Teh Citra udah datang. Terima kasih Teh Citra udah datang. Thank you Ziko, thank you Ken, thank you Teh Citra. Jadi teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita Pro Trend Pet Camp bergunjing Bersenda gurau bersama anjing. Alhamdulillah. Dadah.